Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah yang Maha Agung mengaruniakan kepada kita sifat zuhud, diberi dunia tapi tidak cinta dunia. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita sifat waro, sangat hati-hati terhadap yang tidak halal, sehingga kita memiliki dunia yang sangat berkah dan kita pun tidak mencintainya. Terus semoga Allah memberikan kepada kita nikmatnya bersedekah, sehingga kita lebih nikmat dengan harta yang kita nafkahkan daripada harta yang kita simpan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang budiman, sebentar lagi kita akan memasuki tahap akhir dari Ramadan kita. Kita mengenal ada zakat fitrah, ada zakat mal. Namun sebelumnya Aa mau bercerita tentang Sa'labah. Sudah pernah mendengar kisah tersebut belum? Sudah? Kalau begitu yang sudah saja yang bercerita. Ini gimana? Engkau nanya, engkau dijawab jadi salah. Baiklah rekan-rekan sekalian, Sa'labah ini adalah seorang sahabat Nabi yang minta didoakan. Ya Nabi, doakan saya supaya jadi orang yang kaya raya. Rasulullah melarang. Sedikit disyukuri lebih baik daripada banyak, dan kau tidak sanggup memikulnya. Udah deh Nabi, doakan aja, saya pengen kaya nih. Tidak gitu-gitu amat dalam dalilnya. Ini dimodifikasi supaya semangat. Karena ada beberapa yang ingin didoakan seperti ini nih. Pokoknya kaya. Tidakkah engkau lihat nabimu, kalau saja meminta gunung emas, niscaya gunung emas akan menyertaiku. Udah deh Nabi, pokoknya saya pengen kaya, tolong doakan supaya saya kaya raya. Nah, Sa'labah ini tetap memaksa. Sampai Rasulullah sudah berkali-kali melarangnya. Lalu Sa'labah berkata, demi zat yang mengutusmu dengan benar, seandainya engkau berdoa kepada Allah agar memberiku rezeki yang banyak, dan tentu nanti saya akan berikan hak kepada orang banyak. Lalu Rasul pun mendoakannya, ya Allah, berilah Sa'labah rezeki yang banyak. Amin. Segitu saja cukup itu doa Nabi, dan mustajab. Akhirnya Sa'labah membeli seekor kambing dan sepasang kambing, lalu diternakan. Dan kambing itu dengan cepat berkembang biak, sehingga kota Madinah menjadi sangat banyak kambing-kambing Sa'labah. Akhirnya Sa'labah mulailah harus menggembalakan kambingnya keluar kota Madinah untuk mencari lembah-lembah, bukit yang ada makanan untuk kambingnya. Lambat laun Sa'labah tidak bisa mengikuti sholat jamaah kecuali duhur dan asar bersama Nabi. Tetapi karena makin banyak kambingnya dan Sa'labah harus mengembalakannya, lambat laun Sa'labah kehilangan sholat berjamaah dengan Nabi, dan sama sekali tidak bersolat berjamaah lagi. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabat, lalu mana Sa'labah? Para sahabat menjawab bahwa Sa'labah sangat sibuk dengan kambingnya. Lalu aduh, celakalah Sa'labah.
dan beliau mengulanginya sampai 3 kali. Dan ketika turun Al-Quran surat At-Taubah 103 yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Lalu Nabi Rasulullah SAW mengutus 2 orang untuk menginformasikan hal ini dan menjadi jalan agar zakat terkumpul kepada satu rumah Sa'labah dan seorang dari Bani Salim. Lalu mereka keduanya mendatangi Sa'labah dan meminta dan menyampaikan tentang amanat dari Rasul. Mereka membacakan surat Rasulullah. Lalu Sa'labah berkata, ini sama saja dengan jizyah. Saya tidak mengerti apa ini, saya tidak tahu. Pergilah kepada orang lain sehingga selesai. Setelah itu baru kembalilah padaku. Maka kedua orang itu pergi kepada yang lain dari Bani Salim. Dan dari Bani Salim memberi kepada mereka berdua seekor unta terbaiknya sebagai sedekah. Kemudian mereka kembali kepada Sa'labah dan Sa'labah berkata, tunjukkan padaku surat kalian. Sa'labah melihatnya seraya berkata, ini sama saja dengan jizyah. Pergilah hingga saya menemukan pendapat saya. Lalu kedua orang tersebut kembali kepada Rasulullah dan mengabarkan tentang perilaku Sa'labah. Maka turunlah firman Allah surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Maaf saya bacakan terjemahnya karena ini agak panjang. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jikalau Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Lalu datanglah suatu saat Sa'labah membawa sedekah kepada Nabi, dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah melarangku untuk menerima sedekah darimu. Maka Sa'labah tersungkur mukanya ke tanah, dan Nabi bersabda, itu salahmu sendiri. Saya telah memerintahkanmu, tapi engkau tidak mentaatiku. Sesampainya suatu saat Rasul wafat, maka Sa'labah membawa sedekah itu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tapi beliau pun tidak menerimanya. Kemudian membawanya kepada Umar bin Khattab di masa khalifahnya, tapi Umar pun tidak menerimanya, dan Sa'labah mati pada masa Utsman bin Affan. Nah, inilah naudzubillah min dzalik. Saudaraku sekalian, ini kisah tentang betapa harta itu kalau tidak punya ilmu, tidak kuat iman, hanya bagian memperdaya dan menipu diri kita. Berapa banyak orang yang hari-harinya hanya pontang-panting saja mencari harta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru juga duhur udah asar lagi. Cepet banget sih sekarang sholat itu. Dan duhur juga tidak sholat dia. Pontang-panting, lihat anaknya, loh kok kamu
Udah SMA lagi, kapan SMP-nya? Lihat istri, loh kok mama jadi mengkerut begini? Pas dia bercermin, ini kakek siapa? Saking banyaknya sampai dia sendiri kehabisan waktu untuk menghitung-hitung. Dan yang paling bahaya adalah dia tidak mau menafkahkan hak orang lain, zakatnya. Tidak berzakat pada zakat bagian dari rukun Islam, berarti tanggal salah satu rukunnya. Hati-hati saudaraku sekalian, jangan sampai kita terkecoh oleh merasa aman dengan harta yang kita kumpulkan sampai kita mencuri hak orang lain, hak fakir, hak miskin, orang miskin, hak ibnu sabil, hak kaum mu'alaf. Ada 8 yang memiliki hak atas zakat, yang mengelolanya. Kemudian juga fisabilillah, orang yang dalam perjalanan tadi sudah diungkap, orang yang dililit hutang piutang, dan itu ada pada harta kita. Oleh karena itu penting sekali bagi kita sekarang untuk mengetahui ilmu zakat kita. Semoga dengan seperti ini harta kita menjadi bersih. Karena orang yang tidak berzakat boleh jadi diibaratkan seperti orang yang selalu makan dan pantang buang air besar. Kenapa? Sayang dong, sudah capek-capek dimasak, dikunyah, masa saya keluarkan? Padahal dia tidak mengeluarkan seluruh isi perutnya.